Shalom, selamat pagi. Selamat tahun baru. Selamat berjumpa dengan saya. Salam dari Jember. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami tetap percaya di tahun 2021 ini Tuhan menyertai kami sebagai gembala yang menuntun, menjagai, dan melindungi sehingga kami tidak pernah berkekurangan suatu apapun yang baik. Kami tidak mau khawatir, tetapi kami percaya kepadamu. Kami menaruh harap kami kepadamu di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati firman-Mu, minta Roh Kudus juga mengurapi kami, sehingga kami boleh menangkap setiap firman Tuhan dan mengerti maksud Tuhan untuk supaya kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kekasih. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, firman Tuhan saya ambil dari Lukas pasal 8. Di sana ada satu perikop yang berjudul perumpamaan seorang penabur dalam Alkitab kita. Kalau dalam terjemahan The Message, di sana dikatakan the story of seed, kisah tentang benih. Kita mulai dari ayat 5 ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Jadi ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama adalah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah subur. Dan Tuhan Yesus juga langsung memberikan apa artinya. Benih itu adalah firman Allah. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan benih dalam ketekunan. Ini yang terbaik, yang tumbuh di dalam tanah yang baik sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tapi pagi ini, kalau saya boleh kelompokkan 4 hal ini menjadi 2 kelompok besar, yang bertanah dan tidak bertanah. Yang tidak bertanah tadi diwakili oleh pinggir jalan dan yang berbatu-batu. Kemudian yang bertanah itu ada 2 juga, bersemak duri dan tanah yang baik. Kita akan fokus pada yang bersemak duri di ayat ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Mendengar ya,
Dan dalam pertumbuhan berikutnya, selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Di dalam King James, terhimpit itu, saya kasih warna kuning itu, dikatakan are choked, tercekik, dicekik dengan kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Di pagi hari ini, kalau saudara suka judul, sharing firman Tuhan saya beri judul The Choker, si pencekik iman. Semak duri dikatakan adalah yang mencekik itu. Ada 3 hal yang dikatakan termasuk semak duri, yaitu kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Itu mereka itu the choker, pencekik iman. Yang pertama, kekhawatiran. Dalam bahasa Yunani-nya adalah merimna, care atau anxiety, kecemasan yang kadang tidak beralasan. Kemudian kekayaan, bahasa Yunani-nya adalah plotos, dan kenikmatan hidup dalam bahasa Yunani adalah hedone, pleasure, kesenangan, desire, pleasure, keinginan untuk kesenangan. Kita akan bahas satu persatu. Kekhawatiran. Kenapa kekhawatiran disebut sebagai si pencekik? Ini alasannya. Dalam The Message dikatakan worrying about tomorrow. Kekhawatiran adalah khawatir akan hari esok. Jadi ini bukan kekhawatiran orang yang khawatir kehujanan karena mendung, khawatir dia datang terlambat. Bukan seperti itu, karena itu gampang diatasi. Kalau khawatir hujan, payung. Khawatir terlambat, datang lebih awal, bangun lebih pagi. Tapi ini ada khawatir yang akan hari esok dikatakan. Dan kekhawatiran ini, saya mencatatnya setidaknya ada 3 dampak negatifnya. Dia bisa menyebabkan pembunuhan. Mungkin sudah pernah dengar orang yang takut akan hari esok. Kita mendengar dari surat kabar bahwa ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya karena khawatir besok gak bisa memberi makan, gak bisa memelihara masa depannya. Terjadi pembunuhan, dan dia membunuh dirinya sendiri juga. Yang kedua, dampak negatif yang saya catat adalah berkaitan dengan okultisme. Parah loh ini. Okultisme itu penyembahan berhala, penyembahan kepada roh-roh jahat. Bagaimana ceritanya? Ini saya catat dalam Kisah Rasul 16, saya menemukan adalah pada suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Rupanya seorang gadis remaja ini adalah dukun yang diperalat oleh orang-orang untuk menjadi peramal. Roh tenung itu dalam King James dikatakan spirit of divination atau roh ramalan. Dalam bahasa Yunani-nya disebut piton. Saudara, kalau saya sebut piton, saudara masih ingat ular sanca. Kalau kita bilang mungkin ular sawah gitu ya. Dia membunuh korbannya dengan cara membelit. Dia tidak berbisa, dia tidak langsung mati. Korbannya akan dibelit sampai lemas, kemudian mati dan ditelan.
Menelan ini adalah sifat atau pekerjaan iblis. Kalau saudara ingat dalam 1 Petrus 5 dikatakan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau saudara khawatir, saudara bisa masuk dalam roh ramalan. Karena khawatir masa depan, saudara mendatangi peramal, menanyakan besok seperti apa, tahun depan seperti apa. Saudara sudah mulai terbelit dengan roh piton yang lama-lama akan mencekik saudara dan saudara akan mati. Apa kata firman Tuhan tentang kekhawatiran? Dalam Roma dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Kekhawatiran juga timbul dari pendengaran. Jika saudara mendengar, oh tahun depan ramalannya ekonomi akan makin buruk, keadaan akan buruk, keadaan nggak semakin baik, semua menjadi buruk. Saudara mulai menjadi khawatir. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir apapun, karena kekhawatiranmu tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Itu tercatat di dalam Matius 6 ayat 25 dan 27. Dan lebih jauh Petrus bilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi khawatir mungkin ada dalam hidup kita, dan itu wajar ketika tidak menetap di dalam hidup kita. Kekhawatiran boleh ada, tapi jangan menjadi kekhawatiran yang menetap sehingga kita cuma mengkhawatirkan sehingga kita bertindak salah tadi itu. Kita akhirnya mencari ramalan, mencari nasihat orang-orang pintar, padahal firman Tuhan sudah mengatakan segalanya. Dan yang lebih jauh tadi saya katakan bahwa ramalan atau kekhawatiran juga bisa berakibat pada penghinaan kepada Tuhan. Kalau saudara kekhawatiran yang berlebihan, saudara menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara menghina kemampuan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memelihara saudara. Bukankah Tuhan itu gembala saudara? Dalam Mazmur 23 kita bilang, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Karena kekhawatiran itu mencekik benih firman Tuhan menjadi tidak bertumbuh. Sekarang yang kedua, tentang kekayaan. Apa ya kekayaannya? Apakah kaya berdosa? Saya katakan tidak. Karena ternyata di dalam Alkitab banyak orang-orang kaya. Dalam Perjanjian Lama tercatat ada nama Ayub yang memiliki ribuan kambing domba, unta, lembu, keledai. Selain dia, ada juga Abraham. Dalam Kejadian dikatakan Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Orang kaya. Dan juga ada satu nama yang juga terkenal, Raja Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Kurang apa? Itu dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, kita juga melihat contoh-contoh orang kaya dalam Perjanjian Baru. Dalam Lukas 8 ayat 3, di situ tercatat Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Mereka orang kaya. Kemudian dalam Matius 27 ayat ke-57 dikatakan, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf. Dan
Yusuf Arimatea ini yang menyediakan kuburnya yang baru untuk dipakai makam Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Jadi banyak orang kaya dan gak berdosa kekayaan. Tapi kok masuk jadi pencekik ya Pak? Kenapa? Menjadi pencekik ketika kekayaan itu menjadi masalah. Kapan itu? Kekayaan jadi masalah ketika kekayaan itu jadi sumber pengharapan. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 17 mengingatkan kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Jadi berharap pada kekayaannya, mengandalkan kekayaannya, itu jadi masalah. Yang berikutnya adalah kekayaan itu jadi masalah bila hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Yang berikutnya, apa menjadi masalah dalam kekayaan? Kekayaan bisa menghalangi panggilan Tuhan. Ketika Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya, Yesus bilang, "Jual hartamu, ikutlah aku." Tapi apa respon orang kaya itu? Dalam Matius 19 ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kesempatan untuk mengikut Yesus dilepaskan. Karena apa? Banyak hartanya. Kekayaan membuat orang muda ini tidak mengikut Yesus. Ini yang saya katakan kekayaan jadi pencekik iman. Dan berikutnya, karena kekayaan, kita juga akan nyambung dengan kenikmatan hidup. Banyak harta dipakai apa? Kenikmatan hidup, pleasure of life, hedon. Dari sini keluar kata hedonisme, yaitu pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Punya mobil satu nggak puas, punya rumah satu nggak puas, bahkan punya istri satu nggak puas. Jadi yang dikejar kenikmatan hidup. Padahal kenikmatan hidup itu seperti minum air laut, semakin haus, semakin haus, semakin haus. Dan dia seperti narkoba. Kalau saudara dengar orang-orang yang ditangkap narkoba, pemakaian narkoba itu awalnya mungkin memakai cuma 0,0 sekian gram, tapi kemudian semakin hari semakin meningkat, makin hari semakin meningkat, sampai bisa membunuh dia. Jadi kenikmatan hidup berlaku seperti itu. Tidak puas, jadi tidak puas, tidak puas. Hukum ekonomi juga mengatakan demikian. Kepuasan itu akan berkurang seiring dengan waktu. Contoh juga yang sederhana adalah kalau saudara mungkin makan satu makanan yang enak, bakso misalnya. Ada bakso yang enak, saudara diberitahu dan saudara makan, oh iya enak ini. Dan saudara enak, ngulangi lagi besok datang, makan lagi, masih enak. Seminggu kemudian makan terus, lama-lama nggak enak, lama-lama menjadi biasa, nggak istimewa lagi bagi saudara. Dan itulah ada 3 hal yang menjadikan si pencekik iman, the choker: kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Apa sih kesamaan benang merahnya di antara ketiga hal itu? Yang saya temukan adalah ketiganya itu mengalihkan fokus. Mengalihkan fokus dari fokus kepada Tuhan menjadi fokus pada diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Dia nggak peduli Tuhan, nggak peduli orang lain, dan ya udah nggak peduli segalanya. Namanya nggak peduli, pokoknya aku dan aku.
Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau berfokus kemana? Mau fokus kepada Tuhan Yesus atau fokus kepada diri sendiri? Pada saya. Tapi kita ingat sebagai ayat terakhir saya bacakan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi biarlah kita ingat semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan sumber segala sesuatu sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita juga tahu bagaimana mempergunakan ketika Tuhan memberikan berkat melimpah kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, bukan untuk memuaskan kesenangan kita, kepuasan hidup kita yang tidak pernah puas itu. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan dan telah kami dengar. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur, bukan sekedar pengetahuan, tapi sungguh instruksi bahwa kami tidak boleh khawatir. Kami harus mempergunakan kekayaan yang Tuhan beri dengan benar, supaya kami tidak menggunakan kekayaan itu untuk mengejar kesenangan hidup. Kami siap melakukan firman. Di sisa hidup ini, kami mau hanya fokus kepada-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau dan melayani sesama kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang, jemaat yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau, keluar masukmu diberkati, bakul adonanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, studimu diberkati. Dan semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi saudara dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.